Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, mengalami masa-masa sulit sejak sebelum Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berpusar pada anggaran, melainkan kenaikan harga kebutuhan masyarakat yang tidak terkendali. Konon, permasalahan anggaran dimulai sejak dana transfer pusat sekitar 57 miliar rupiah belum disalurkan ke Tanjung Pinang. Sehingga banyak kegiatan pemerintahan akhir tahun 2023 belum dapat dibayarkan kepada pihak ketiga. Belakangan muncul pula permasalahan baru, yakni pemerintah Kota Tanjung Pinang membeberkan terjadi defisit anggaran sebesar 97 miliar rupiah. Defisit anggaran tersebut menyebabkan banyak kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan hingga pertengahan April 2024. Di saat yang sama, masyarakat dihadapkan dengan kenaikan harga sembako yang tinggi. Kenaikan harga sembako ini potensial semakin tinggi seiring dengan terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Lantas, apa yang menyebabkan benang kusut anggaran itu terjadi di saat Hasan baru beberapa bulan menjabat sebagai pejabat sementara Wali Kota Tanjung Pinang? Dan apa strategi pemerintah Kota Tanjung Pinang mengurai benang kusut defisit anggaran dan utang yang membengkak di saat harga sembako meroket? Ikuti penelusuran tim reportase kami hanya di Ulasan TV. Potensi defisit ini kami dapat dari sinyal yang namanya neraca unaudited ya. Jadi keuangan kita kan setiap 31 Desember akan ada neraca keuangan daerah. Nah, di situ kita melihat bahwa silpa BUD, silsa lebih penggunaan anggaran BUD yang bisa diutak-atik ya. Kalau silpa secara keseluruhan unaudited kita sekitar 22 miliar. Tapi hanya 7 miliar saja, yang 7 miliar lebih yang merupakan silpa BUD, Bendahara Umum Daerah. Sisanya dari 22 miliar itu ada silpa Ermak namanya, ada silpa BOS, ada silpa Blood, ada silpa yang lain yang tentu itu tidak bisa kita gunakan karena penggunaannya sudah jelas. Jika kita menyepakati anggaran untuk tahun 2024 yang diketok palu pada tanggal 30 November tahun 2023 yang lalu, kita memprediksi silpa itu di angka 105 miliar. Ternyata sesudah terjadi tinggal 7 miliar, tentu ini sinyal yang harus kita koreksi cepat dengan tindakan pengelolaan keuangan daerah supaya tidak terjadi sesuatu seperti potensi tunda bayar dan lain-lain gitu. Nah, kenapa kok silpa kita hanya tinggal 7 miliar gitu? Ternyata salah satunya kalau secara series periode pengelolaan keuangan, serapan anggaran Kota Tanjung Pinang itu rata-rata di angka 93%. Contoh, kalau misalnya kita punya APBD 1 triliun, nah serapan anggaran kita itu rata-rata 930 miliar. Artinya kita punya potensi silpa sebenarnya 70 miliar. Tetapi untuk tahun 2023 yang lalu ternyata serapan anggaran kita meningkat drastis menjadi 98%. Nah, itu salah satu. Termasuk juga memang beberapa estimasi retribusi pajak yang tidak tercapai. Nah, itu yang mengakibatkan terjadi potensi defisit ya sebesar 97 miliar tadi. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang mengungkapkan bahwa defisit anggaran karena tidak tercapai berbagai potensi yang dikelola pemerintah kota, termasuk pajak parkir
serta tingginya serapan anggaran OPD secara signifikan. Daripada berdampak lama terhadap aktivitas pemerintah kota ke depan, Sekdako mendapat perintah langsung dari pejabat wali kota Tanjung Pinang, Hasan, untuk segera melakukan pengetatan anggaran. Ketika kami mendapat data tersebut bahwa ada potensi defisit dari sumber pembiayaan, dalam hal ini adalah Silpa, yang dilakukan dan diperintahkan oleh Pak PJ Wali Kota adalah melakukan pengencangan ikat pinggang. Jadi khusus untuk belanja-belanja supporting kegiatan harus dilakukan penundaan belanja. Nah, jadi tanpa mengganggu kegiatan-kegiatan inti, jadi seperti stunting itu tetap Rp1 pun tidak diganggu. Masalah inflasi, pasar murah bahkan jumlahnya diperbanyak dari tahun sebelumnya. Kemudian kemiskinan ekstrim, sedikit pun Rp1 pun anggarannya tidak ganggu. Nah terus 97 ini diambil dari apa? Anggaran perjalanan dinas, anggaran makan minum kegiatan, anggaran belanja ATK, BBM, pemeliharaan kantor. Nah, hal-hal seperti itu yang memang adalah untuk supporting di OPD. Artinya kegiatan-kegiatan ini tidak secara langsung kan memang menyentuh ke masyarakat. Defisit anggaran puluhan miliar pemerintah kota Tanjung Pinang ini lantas direspon positif Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Politisi Golkar tersebut meminta agar pemerintah daerah terus mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat agar anggaran daerah tetap stabil. Juga menjelang Lebaran, maka kita tetap terus berkoordinasi dengan PPID kita untuk mendorong. Pertama yang paling penting ketersediaan barang. Kalau ketersediaan barang mencukupi dengan demand di masyarakat, saya kira harga bisa kita kontrol. Maka cabai kita sudah bekerja sama dengan Sulawesi Utara dan juga kemungkinan Aceh untuk memenuhi kebutuhan kita dalam jangka pendek menjelang Lebaran, dan kita juga mendapat dukungan Bappenas untuk subsidi transportasi. Mudah-mudahan nanti bisa kita gunakan untuk melakukan intervensi pasar. Yang kedua, kalau harga beras Bulog masih stabil. Berbeda dengan Gubernur Kepulauan Riau, anggota DPRD Kepulauan Riau, Rudi Chua, menganggap kalau defisit yang melanda kota Tanjung Pinang ini karena kesalahan di awal saat memprediksi anggaran Silpa. Menurutnya, pemerintah kota Tanjung Pinang tidak melihat kejadian yang pernah dialami pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saat badai anggaran menyusut, tidak hanya anggaran belanja dinas yang habis dipangkas, melainkan anggaran pokok pikiran Dewan juga ludes ikut terpangkas. Defisit 97M, saya kira itu kalau yang kita pelajari adalah dari kesalahan perhitungan Silpa, dan itu memang lumrah terjadi. Kenapa? Karena Silpa itu sendiri direncanakan pada bulan Juni di tahun sebelumnya. Artinya pada Juli pada saat dimasukkan angka Silpa itu yang kemudian dikoreksi pada saat pembahasan, itu memang masih ada 3-6 bulan menuju ke realisasi total ya. Sehingga itu lumrah terjadi bahwa di pemerintahan kita salah melakukan estimasi terhadap Silpa. Akibatnya memang timbul permasalahan, yaitu berupa defisit daripada APBD tahun berjalan. Dan ini juga pernah dialami oleh provinsi, sehingga sempat juga membuat kalang kabut pada saat itu, bahwa ya termasuklah dilakukan rasionalisasi, termasuk juga mungkin pokir dewan ya dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang memang tidak terelakkan.
Rudi menyarankan estimasi silpa tersebut butuh kehati-hatian, termasuk kepala OPD masing-masing. Seperti di tahun 2023 masih dipengaruhi COVID-19, maka banyak kegiatan fisik yang tidak selancar sebagaimana tahun normal. Bahkan belanja komoditi juga ikut terdampak. Harga-harga di pasar naik serta aktivitas masyarakat semakin sulit karena biaya yang terlalu tinggi. Mau tidak mau, pemerintah kota harus siap merasionalisasi anggarannya. Itu dampaknya adalah pada saat ada defisit. Nah tentu ini pernah kita alami juga di provinsi dan saya kira hampir semua pemerintahan. Pada saat ada defisit, OPD pun ragu-ragu karena dia juga nggak tahu yang mana yang akan kena potong atau kena rasionalisasi. Sehingga kalau seandainya dia jalanin nanti itu yang kena rasionalisasi, ini kan akan berdampak pada pekerjaan maupun dampak pada pelaksanaannya. Nah akibat daripada itu kehati-hatian ini mengakibatkan semua menunda pekerjaan. Jadi ini sebenarnya efek kewaspadaan daripada OPD karena saat ini mereka juga belum tahu mana yang akan kena rasionalisasi gitu. Dampak dari kedaruratan anggaran di pemerintah kota Tanjung Pinang ini berefek juga dengan inflasi kota Tanjung Pinang yang cukup signifikan. Pengamat ekonomi Kepulauan Riau Winatawira menggambarkan kondisi ekonomi yang tidak berjalan baik. Maka siap-siap, rapor inflasi yang buruk pasti bakal diterima pemerintah daerah. Inflasi terjadi, ada kenaikan inflasi, ada kenaikan cost. Apa yang menggambarkan situasi inflasi itu meningkat? Bisa karena faktor daya beli masyarakat yang terpaksa turun karena ada faktor kenaikan harga, bisa juga karena faktor kemampuan pengusaha yang terganggu atau terhambat oleh adanya kenaikan biaya. Tapi kalau kita lihat pada konteks kelompok-kelompok pengeluaran tadi yang saya sebutkan, misalkan makanan, kesehatan, transportasi, apalagi pendidikan, itu kita bisa lihat lagi secara lebih detail gitu ya, secara lebih aktual gitu. Apa sektor-sektor di antara yang ada itu yang menonjol? Misalnya seperti belakangan ini sempat dirilis yang menonjol adalah sektor kesehatan, misalkan demikian. Kondisi sulit di kota Tanjung Pinang saat ini turut disoroti Ketua DPRD Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak. Politisi PDI Perjuangan Kepulauan Riau tersebut meminta pemerintah daerah tidak boleh menunggu tanpa harus berbuat. Mengingat belanja makan dan minum meningkat jelang Lebaran Idul Fitri mendatang. Lebaran. Dan kalau ada hal-hal seperti itu, supaya saya minta kepada pemerintah daerah membuat kebijakan. Bagaimana caranya supaya 9 Maret pokok dalam rangka yang dibutuhkan untuk Lebaran, puasa dan Lebaran bisa normal kembali seperti biasa. Sampai saat ini belum tahu pasti kapan anggaran belanja pemerintah kota Tanjung Pinang bakal stabil. Untuk belanja ekonomi, apakah masyarakat tetap merasakan pahitnya harga komoditi yang terus meroket jelang Lebaran Idul Fitri? Dan saat ini, masyarakat Tanjung Pinang sudah banyak mengeluhkan situasi harga di pasaran sudah tidak kondusif. Sementara kebijakan darurat pemerintah kota Tanjung Pinang masih masif kelihatannya. Kalau misalnya harga yang tinggi gitu enggak, jadi kayak untuk kedepannya lebih pemerintah itu bisa mengerti bahwa semuanya orang belum tentu bisa dengan harga pokok yang tinggi, belum tentu bisa membeli harga pokok itu enak. Wah, jadi lagu udah dari kemarin naik, kan katanya naik ya dulu
nanti dia naik lagi, dia turun lagi. Terus dia naik lagi, pas puasa kemarin baru awal puasa sudah langsung naik. Yang paling sering naik itu harga sembako apa ya? Cabai sembako. Cabai sama bawang. Kalau yang lainnya nggak ada ya sekarang. Sayur-sayuran pun sekarang katanya udah naik lagi. Paling sekali naik lagi sekarang. Ini ada lonjakan cabai yang luar biasa ya, ada sekitar seratusan ribu per kilonya. Jadi hari ini BUMD sudah kita tugaskan untuk mendatangkan cabai dari Sulawesi yang harganya lebih murah. Insya Allah dalam proses, dalam waktu dekat ini akan masuk cabai yang dibantu Bapanas untuk ke kita. Berarti kemarin yang turun tuh gara-gara yang 1 ton masuk kemarin nih Bang? Oh, enggak. Oh yang turun kemarin? Iya. Oh itu kan ada masuk pertama 1 ton kan? 1 ton, kita kan target 5 ton masuk bertahap. 1 ton kemarin langsung kita lepas ke pasar, alhamdulillah turun. Nah cuma kan karena memang di beberapa sentra produksi itu masih mengalami gangguan panen, belum stabil harganya, sehingga ketika harga subsidi yang pemerintah itu sudah habis, maka harga kembali ke harga normal kan. Nah ini kita insya Allah datangkan lagi dalam waktu dekat ini. Lagi diproses nih proses pengirimannya.